Bekerjalah untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan Joko Widodo yang ternyata pembohong dan pengkhianat besar. Karena sekalipun fisiknya relatif sehat, tapi jiwanya yang sekarang sedang sakit-sakitan. Proyek megalomaniaknya Jokowi yang namanya IKN itu pasti mangkrak-krak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bang Bil. Kali ini kita mau dengarkan dulu tausiah dari Prof. Amin Rais atau Mbah Amin yang selalu saja dengan narasi kebenciannya kepada Jokowi. Tidak usah berlama-lama, kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, setelah demonstrasi meluas, masif dan gagah berani yang mengingatkan DPR RI agar tidak mementahkan putusan MK yang memutuskan ambang batas pencalonan 6,5% sampai 10%, kemudian batas usia minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon gubernur dan 25 tahun calon bupati atau calon wali kota. Jadi balik DPR ketakutan dan menyatakan ya DPR mengikuti keputusan MK. Dari mana ya beliau langsung mengambil kesimpulan bahwa DPR itu ketakutan gara-gara demo mahasiswa? Atau memang karena demo mahasiswanya agak terlihat maksimal ya? Mungkin benar. Kita ikuti lagi. Nah, yang membuat bangsa Indonesia bergembira dan berbahagia adalah puluhan ribu di Jakarta dan ratusan ribu pendemo di hampir seluruh kota besar di Indonesia sejak 22 Agustus sampai hari ini terus berjalan dan makin lama makin berani. Gelombang demonstrasi yang digerakkan oleh kaum buruh dan mahasiswa dari berbagai kampus negeri dan kampus swasta, saya yakin jadi semacam nightmare, mimpi buruk dan kenyataan buruk yang belum pernah dibayangkan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Nah sekarang bola yang tidak pernah dibayangkan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Jelas ya, berarti Pak Amin ini tetap memposisikan semua permainan-permainan politik yang ada di balik atau di DPR itu semua adalah ulahnya Jokowi dan keluarganya. Oke, benar atau tidak urusan berikut, tapi yang jelas kita nikmati aja dulu. Bola panas itu ada di kaki KPU dan tidak ada pilihan lain. Ingat, yang dijadikan sasaran demo sekarang ini adalah sasaran antara sambil menanti reaksi dari Joko Widodo alias Pak Mukidi. Ya. Jika ada kejujuran. Jadi memang Amin Rais ini selalu kalau mau menyebut Pak Jokowi itu Pak Joko Widodo, Pak Mukidi, Pak Mulyono. Ada-ada saja Pak Amin ini. Oke. Kejujuran Joko Widodo untuk taat konstitusi dan menghargai suara nyaring dari rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi, ya Jokowi bisa menutup karir politiknya dengan relatif wajar. Jadi saya ingatkan KPU dan Bawaslu bekerjalah untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan Joko Widodo yang ternyata pembohong dan pengkhianat besar bangsa. Joko Widodo yang ternyata adalah pembohong dan pengkhianat bangsa. Indonesia. Ini bangsa kenyataan Indonesia. Tidak terbantahkan. Nah, para tokoh mahasiswa dan kenyataan yang tidak terbantahkan. Aku harus belajar lebih jauh lagi. Sejauh mana Mbah Amin ini menegaskan bahwa Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Ini aku pikir cukup berani. Dan mungkin beliau punya pandangan dan punya data-data.
Kita nikmati dulu. Tokoh buruh sudah wanti-wanti, jangan sampai ada deja vu ketika air bah penurunan Pak Harto sudah mustahil bisa dibendung. Saya ingat sekali ya waktu itu ya, sehingga akhirnya beliau mengingatkan jangan sampai deja vu peristiwa Soeharto kembali. Karena memang beliau sangat ingat, karena memang beliau tokoh reformis ya, tokoh yang ikut terlibat di jalanan waktu menentang rezim Soeharto dan meruntuhkannya. Tapi apa dia mampu akan melakukan hal yang sama dengan Joko Widodo yang hari ini menjabat sebagai presiden yang beberapa saat lagi akan istirahat? Apa yang akan dilakukan oleh Mbak Amin? ABRI waktu itu tidak melihat kemungkinan lain kecuali ABRI bersama rakyat Indonesia. Ini nasihat singkat saya pada Joko Widodo atau Pak Mukidi. Sekarang ini banyak diungkap oleh banyak kalangan bahwa Joko Widodo ini nama aslinya adalah Mulyanto. Tapi si Mulyanto kecil. Bukan Mulyanto, Pak. Mulyono. Itu memang Pak Jokowi pernah diwawancarai dan beliau mengakui nama beliau itu Mulyono, bukan Mulyanto. Gimana sih Pak? Kecil ini sakit-sakitan sehingga harus ganti nama menjadi Joko Widodo. Nah mungkin nama Joko Widodo ini sekarang perlu diganti lagi karena sekalipun fisiknya relatif sehat, tapi jiwanya yang sekarang sedang sakit-sakitan. Jadi Joko Widodo sekarang makin bingung, resah, galau, gelisah tentang nasib dia dan keluarganya pasca 20 Oktober nanti. Saudaraku, proyek megalomaniaknya Jokowi yang namanya IKN itu pasti mangkrak-krak. Kalau akan diteruskan pembangunan IKN itu, tentu akan jadi dagelan ala Mukidi. Setelah Jokowi dan para menterinya tetap saja ketawa-ketiwi di Jakarta, tidak mau pindah ke gedung negara atau ke gedung ya Garuda itu ya, yang terlihat dari kejauhan itu seperti Garuda Depro atau Dekem. Joko Widodo makin bingung ya. Sering kita lihat kalau orang bingung itu, bingungnya itu memuncak, itu kadang-kadang di pinggir jalan, itu jalan sendiri orangnya itu ya, mungkin beringas-beringis, senyum-senyum sendiri, atau ketawa terbahak-bahak sendiri, dan lain-lain. Nah orang tersebut ternyata menderita gangguan jiwa. Nah pesan esensial saya adalah, Pak Joko Widodo, berhentilah bermanuver yang aneh-aneh. Anda tidak mungkin menahan eskalasi demonstrasi anak-anak bangsa yang ingin melihat Anda segera lenyap dari panggung politik Indonesia. Jadi mohonlah ampun kepada Allah, Sang Ghafar dan Sang Ghafur, Sang Maha Pengampun. Jadi air bah demonstrasi anti Jokowi kini sudah sampai ke tahapan yang tidak mungkin dibendung lagi, alias unstoppable. Jadi hati-hati ya, Bung Jokowi. Ya. Nah kemudian saya ingin mengingatkan yang sekarang ini sedang menggempur kebatilan, menggempur kezaliman yang begitu meraksasa itu, tapi sudah nampak menjadi makin lemah. Tapi tetap saja, mari kita jaga momentum. Jangan sampai kita kehilangan momentum, karena ini masih ada berapa puluh hari lagi. Ini si Pak Mukidi ini bisa macam-macam buat manuver yang di luar dugaan kita. Ya. Tapi insya Allah tanda-tanda kemenangan yang benar dan yang adil itu sudah kelihatan lewat mata hati kita dan mata kepala kita. Jadi itu pesan saya pada kali ini ya. Mudah-mudahan momentum penggusuran Jokowi terus saja mengalami crescendo ya. Jadi mengalami terus kenaikan yang memuncak. Faktanya sih Pak malah sudah selesai gitu. Nggak ada lagi eskalasi gerakan mahasiswa. Ya nggak sama lah dengan Orde Baru, karena memang Orde Baru itu musuh bersama semua elemen. Tapi kalau Jokowi kayaknya banyak pendukung, banyak yang cinta. Puncak sampai pada titik akhir di mana Pak pengkhianat negara, Pak pembohong negara itu segera turun panggung dan hilang dari peredaran politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, Pak Amin.
Aduh, tapi kalau Pak Jokowi kelihatannya beliau akan tetap eksis ya. Tidak ada panggung yang akan berhenti sama Pak Jokowi itu. Malah kalau Pak Amin yang kayaknya mengalami penurunan eskalasi gerakan politik di Indonesia. Oke, friend. Demikian reaksi kita kali ini. Yang jelas, salut buat Pak Amin dengan segala keberaniannya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat-sehat dan sekiranya ke depan ya bisa islah bersama Bapak Joko Widodo yang hari ini justru lebih banyak memperlihatkan kreativitas dan juga pembangunan untuk Indonesia. Aku nggak membela Pak Jokowi, tapi aku suka lihat kalau Pak Jokowi itu dengan segala kesederhanaannya kemudian mendapat respon-respon yang luar biasa dari para pengkritik dan juga pembencinya, termasuk kayak Mbah Amin. Sukses selalu, Bang Bill, Offside.